Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karomah Sunan Giri, bahwa sebagai seorang wali Allah, Sunan Giri memiliki banyak karomah yang luar biasa, bahwa di antaranya yang pertama yakni mengubah pasir menjadi barang dagangan, bahwa Sunan Giri sering membantu ibunya yakni melakukan perdagangan, dan suatu ketika beliau ikut berlayar yakni ke daerah Kalimantan untuk berdagang bersama rombongannya, bahwa sesampai di Kalimantan Sunan Giri menjual barang dagangannya tidak secara kontan, akan tetapi boleh dihutang atau dicicil oleh pembelinya. Bahkan sebagian dagangannya diberikan kepada orang fakir dan miskin. Melihat hal itu, Abu Hurairah selaku orang kepercayaannya Ageng Pinate memprotesnya, karena bisa-bisa nanti pulang ke Jawa dengan tangan hampa. Dan benar adanya, setelah 10 hari dan sampai waktunya pulang ke tanah Jawa, orang-orang yang berhutang membeli barang dagangan belum pada membayarnya. Dengan demikian, kapal yang dipimpin oleh Abu Hurairah akan pulang ke Jawa tanpa membawa hasil apa-apa. Dan selain itu, kapal akan pulang tanpa muatan barang dagangan akan membahayakan proses pelayaran. Karena apa? Karena dengan tanpa muatan akan mudah terombang-ambing oleh angin di lautan nanti. Adanya alasan inilah maka Raden Paku memerintahkan untuk mengisi karung dengan pasir dan batu agar kapal memiliki muatan. Sesampainya di Gresik, Abu Hurairah menyampaikan kejadian selama di Kalimantan kepada Nyai Ageng Pinate, bahwa secara otomatis Ibu Raden Paku atau Sunan Giri marah besar kepadanya. Namun Raden Paku tetap tenang dan meminta ibunya dan Abu Hurairah untuk mengecek ke kapal. Dan betapa terkejutnya Nyai Ageng Pinate dan Abu Hurairah setelah mengecek kapal dan melihat apa yang ada di kapal. Bawaan kapal yang sebelumnya dibawa dari Kalimantan adalah batu dan pasir, telah berubah menjadi barang dagangan dari Kalimantan seperti damar dan rotan. Dengan kejadian ini, Nyai Ageng Pinate semakin sadar kalau anak angkatnya ini memiliki karomah yang sangat luar biasa, dan sejak itu beliau semakin rajin belajar agama Islam. Dan karomah yang kedua yakni mengubah hewan angsa menjadi seekor naga. Bahwa kisah para wali yang diajak adu kesaktian hampir terjadi.
kepada para anggota Wali Songo, seperti Sunan Kudus yang ditantang oleh Ki Ageng Kedu, serta Sunan Bonang yang ditantang oleh Brahmana dari India. Bahwa Sunan Giri yang menyebarkan agama Islam juga mendapatkan perlawanan dari para tokoh Hindu yang sangat terkenal. Salah satu tokoh yang iri adalah Begawan Mintu Semeru, bahwa Begawan Mintu Semeru yang memiliki padepokan di lereng Gunung Lawu di sekitar Jogorogo, Ngawi, bahwa dia mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Maka dengan adanya Sunan Giri yang berdakwah membuat dia naik pitam dan menantang Sunan Giri untuk adu kesaktian. Bahwa dia datang ke Gresik untuk beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Dan siapa yang akan menyerahkan dirinya kepada yang menang? Dalam adu kesaktian itu terjadi 4 pertarungan. Yang pertama yakni merubah angsa menjadi seekor naga, terus tembayang melayang-layang di udara. Dan adu kesaktian yang lain yakni jubah dan ikat kepala, dan kemudian menumpuk ribuan telur. Dari semua adu kesaktian itu, semua bisa dimenangkan oleh Sunan Giri atau Raden Paku, dan Begawan Mintu Semeru mengaku kalah. Dan akhirnya Begawan Mintu Semeru menjadi santri di pesantren milik Sunan Giri, dan setelah itu beberapa bulan menjadi santri, dan akhirnya dia kembali ke padepokannya di Gunung Lawu dan murid-muridnya diajak masuk Islam. Demikianlah karomah yang dimiliki oleh Sunan Giri.